Murid nakal ini ditampar guru. Dia tidak berpuas sehingga menyelinap ke kantor. Tuangkan beberapa tetes cairan ke dalam cangkir air guru. Guru tidak tahu jadi minum habis segelas air. Tidak lama kemudian dia merasakan sakit perut. Murid nakal ini bergegas membantu guru. Sengaja membawa guru di bawah matahari. Menyerap sinar matahari. Kulit guru mulai bernanah merah. Lalu dibakar. Para siswa kira masalah ini tidak cukup besar. Mengeluarkan ponsel untuk berfoto. Di bawah lampu kilat. Guru sekolah terbakar. Cairan apa yang dimasukin dalam gelas? Ke dalam segelas air guru. Harus mulai dari Lem Tufi. Siswa yang sering dibully di kelasnya. Kehilangan dana kelas hari ini. Semua orang menyalahkan Lem Tufi. Ingin dia melepas sepatu. Buktikan dirinya tidak mencuri. Lem Tufi menoleh untuk meminta bantuan dari guru kelas. Tapi tak disangka, guru juga setuju menyuruhnya melepas sepatunya. Lem Tufi tampak terhina dan melepas sepatunya. Bos sekolah Doan En Han Hao masih belum puas. Mengatakan bahwa Lem Tufi menyembunyikan dana kelas di pantatnya. Minta dia melepas celananya untuk memeriksa. Guru masih acuh tak acuh. Tidak berkata apapun. Meskipun pada akhirnya Lem Tufi tidak setuju melepas celananya. Tapi itu juga mengapa dia mendapat julukan Raja Pencuri. Diejek oleh teman sekelas. Untuk membuktikan diri, Lem Tufi sendirian bertemu Doan En Han Hao untuk berbicara. Ternyata dipukuli oleh kelompok orang Doan En Han Hao. Hampir buta. Untungnya, dia cukup pintar merekamnya. Tantangan kelompok Doan En Han Hao. Lalu buka ke guru. Gurunya yang tersenyum. Bertingkah seperti dia tidak mendengar rekamannya. Dan juga mengajar Lem Tufi bagaimana mengintegrasikan hubungan dengan teman sekelas. Kemudian dia membawa Lem Tufi ke kelas. Menyuruhnya meminta maaf kepada Doan En Han Hao di depan kelas. Kemudian diatur untuk mereka berempat. Jaga seorang tua yang kesepian. Maksud biarkan Lem Tufi menemukan cara untuk berintegrasi dengannya. Akan tetapi, 3 orang Doan En Han Hao semuanya nakal. Pergi ke panti jompo untuk merawat orang tua. Tapi lihat orang tua itu sebagai mainan. Berputar-putar membuat orang tua itu hampir memuntahkan makan. Setelah itu, mereka bahkan memaksa orang tua itu untuk berfoto. Sudah cukup merawat orang tua ini. Mereka mengawasi veteran tua di kamar sebelah. Baru masuk sudah mulai mengobrak-abrik. Tidak duga mereka benar-benar menemukan kotak kunci rantai di bawah tempat tidur. Semua kelompok Doan En Han Hao percaya bahwa emas batangan tersembunyi di dalam. Jadi akan datang ke sini di malam hari untuk mencuri kotak ini. Rombongannya juga tidak lupa membawa Lem Tufi untuk menyalahkannya. Ketika 4 orang mencuri kotak misterius dan bersiap melarikan diri. Lalu tiba-tiba melihat 2 monster makan daging mentah. Di ujung lorong. 4 orang tidak sengaja menjatuhkan kotak dan melarikan diri. Monster juga meraung dan mengejar mereka. Ketika 4 orang akan ke ujung lorong. Monster itu berdiri di sana menghalangi jalan sebelumnya. Ditabrak mobil yang lewat. Sopir takut membayar kompensasi, jadi dia melarikan diri. Jadi 4 orang Doan En Han Hao tercengang. Perlahan mengelilingi. Pada saat ini monster itu tiba-tiba melompat. Menerkam Lu Kuopong. Pada saat genting, Doan En Han Hao lebih tenang dari orang lain. Angkat sekopnya dan hancurkan monster itu. Monster itu jatuh ke tanah. Doan En Han Hao buru-buru melihat sekeliling. Melihat kamera di sekitar sini. Jika telah melakukannya, maka lakukan sampai selesai. Dia membawa monster ke markas rahasianya. Sebagai cara membuang tubuh. Monster ini sembuh dengan sangat cepat. Baru saja terluka parah. Sekarang berdiri lagi. Dalam postur yang menentang gravitasi. Doan En Han Hao dan yang lainnya gemetar ketakutan. 4 orang kembali ke pojok. Tidak berani bergerak. Tiba-tiba cahaya menyinari monster. Monster itu berteriak. Cepat memanjat pilar di sebelahnya. Kelompok orang Doan En Han Hao dengan cepat mengambil cermin. Gunakan pantulan matahari pada monster itu. Monster itu tidak punya cara lain. Terpaksa bersembunyi di karton di sebelah bingkai bola basket. Menjadi seekor kura-kura. Doan En Han Hao menyukai yang aneh. Segera ikat monster itu ke tiang.
Kemudian mulai menyiksa monster dengan berbagai cara. Seperti mencabut giginya dengan tang yang dipanaskan. Gunakan paku baja sebagai topengnya. Meskipun monster berkekuatan penyembuhan yang sangat kuat, tapi juga tahu rasa sakit. Setiap kali saya melihat monster menangis karena kesakitan, Doan Enhan Hao akan tersenyum manis. Pacar Doan Enhan Hao adalah Enjio Tu Hoa. Suka gigi monsternya. Juga memohon Doan Enhan Hao meludah 88 gigi. Buat kalung untuk dirinya sendiri. Lem Tu Fi sangat bersimpati pada monster itu. Sepulang sekolah, dia mencari dokumen. Akhirnya menemukan latar belakang monster itu. Dari koran bekas. Ternyata dia dan monster lain adalah saudara. Dia adalah pewaris dari keluarga seni berkepala ular. 11 tahun yang lalu, seluruh keluarga diburu oleh musuh, tidak ada yang tersisa. Mungkin dua saudara ini juga dirugikan oleh musuh. Berubah menjadi monster yang takut cahaya seperti sekarang. Beberapa hari ini, kelompok Doan Enhan Hao ada di pangkalan. Gunakan cermin. Biarkan matahari memantulkan monster itu. Monster itu belum makan selama 8-9 hari. Doan Enhan Hao takut mainannya akan mati. Datang dengan cara yang baik. Memaksanya makan. Tapi siapa yang bisa diambil? Tidak perlu bertanya, itu pasti Lem Tu Fi. Bersama kelompok Doan Enhan Hao begitu lama. Lem Tu Fi berpikir dia telah terintegrasi dengan mereka. Tidak pikir mereka masih akan mengolok-olok dia pada akhirnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa teman sekelas lainnya juga sama. Lem Tu Fi baru saja diambil darahnya. Kembali ke kelas. Seseorang diam-diam merusak kursinya. Melihat Lem Tu Fi duduk di tanah. Teman di kelas menertawakan. Tidak duga Doan Enhan Hao berdiri. Angkat kaki kursi. Pukul orang yang memainkan game jahat ini. Memukul 7-8 kali berturut-turut. Guru baru menyuruhnya berhenti. Keesokan harinya, orang tua siswa dipukuli. Dengan marah pergi ke sekolah. Cari Doan Enhan Hao untuk menyelesaikannya. Tapi Doan Enhan Hao tidak akan peduli. Tertawa hihi menggoda guru dan orang tua. Guru tidak bisa tahan. Menamparkan wajah Doan Enhan Hao dengan keras. Doan Enhan Hao akhirnya berhenti tersenyum. Tapi guru masih merasa itu belum cukup. Dia menoleh untuk mengejek Doan Enhan Hao. Ada seorang ayah yang dipenjara. Katakan Doan Enhan Hao sangat manja. Ini semua karena ayahnya. Mereka juga sampah masyarakat. Doan Enhan Hao sangat marah ketika mendengar itu. Tapi dia tidak berani memukul guru di sini. Ketika pulang rumah, dia harus melampiaskan semua amarahnya pada monster. Monster yang dia kalahkan berdarah. Darah hitam mengalir ke matahari. Langsung terbakar. Doan Enhan Hao dengan cepat memikirkan cara. Jadi dia menjatuhkan darah monster ke dalam segelas air guru. Jadi guru di kelas berubah menjadi obor yang menyala. Karena ini ada di berita. Kakak monster sedang mencari keberadaan adiknya. Segera temukan. Kakaknya dengan cepat memperhatikan bas sekolah. Tunggu sampai sekolah selesai. Teman sekelas duduk di bas berbicara dan tertawa. Mobil tiba-tiba direm. Dimarahi sopirnya. Mengatakan bahwa saudari itu menginginkan. Tanpa diduga, kakaknya terhuyung-huyung ke dalam mobil. Bunuh sopirnya. Pada titik ini, para siswa menyadari bahayanya. Saling berdesak-desakan melarikan diri. Tapi pintu mobil diblokir oleh monster. Semua orang segera pergi dengan putus asa. Pacar Doan Enhan Hao sangat tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan berfoto monster itu. Monster itu juga ditemukan di Enjio Tu Hoa. Kalung dari gigi adiknya. Jadi membunuh Enjio Tu Hoa. Hari berikutnya Doan Enhan Hao melihat foto itu. Ditinggalkan oleh Enjio Tu Hoa. Segera menyatakan di tempat. Harus membunuh saudari monster itu. Balas dendam untuk pacar. Untuk membunuh saudari monster yang memiliki kekuatan mengerikan. Mereka telah merencanakan dengan hati-hati. Pertama, mereka menggambar panah dengan darah monster itu. Hanya ke pangkalan rahasia. Nanti, gunakan lusinan kunci untuk mengunci pintu dasar. Tunggu kakak monster mengikuti panah ke pangkalan monster.
Mereka akan menutup. Setelah itu, mereka akan menuangkan bensin di pangkalan dan menyalakannya. Kirim 2 monster ke surga. Bergegas menutup pintu adalah pekerjaan yang sangat berisiko. Tentu saja, mereka akan pilih Lem Tufi. Tapi dalam hati Lem Tufi tidak ingin menyakiti monster. Jadi dia diam-diam membuka jendela. Tunggu semua orang menyalakan api. Para monster dapat melarikan diri dari cara ini. Pagi hari. Saudari monster itu akhirnya datang. 3 orang lainnya awalnya akan bersembunyi menonton permainan yang bagus. Tak disangka di momen penting, Lem Tufi menyerbu ke pangkalan lagi. Kunci dirinya di dalam. Ternyata Lem Tufi sudah cukup lama mengalami bullying. Hari ini ingin balas dendam. Beberapa menit kemudian Doan Enhan Hao dan 2 lainnya dibunuh oleh monster. Lihat darah segar yang mengalir melalui celah di pintu. Lem Tufi tahu dia dalam bahaya. Buru-buru melepaskan ikatan monster itu. Ingin pakai cara ini untuk memperjelas posisinya. Tapi masih belum lepas. Saudari monster itu menerobos pintu dan masuk. Terbang menjauh Lem Tufi. Untuk bertahan hidup, Lem Tufi dengan cepat membuka jendela. Cahaya bersinar. Target utamanya adalah monster yang terikat pada tiang. Kakak monster itu mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan adiknya. Lindungi adiknya. Tapi bahkan cinta persaudaraan yang dalam tidak bisa menghentikan api. Tidak lama kemudian, keduanya dibakar menjadi abu oleh api. Lem Tufi keluar dari bahaya. Berpikir bahwa setelah kembali ke sekolah, akan mengalami kehidupan siswa yang normal. Tetapi para siswa terbiasa menggertaknya. Lem Tufi terus diganggu. Sekarang tidak ada harapan untuk sekolah. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia memasukkan darah monster ke dalam sup. Tunggu sampai waktunya makan. Dia berjalan ke satu-satunya teman sekelas yang tidak menggertaknya. Menumpahkan semangkuk sup di atas meja. Setelah itu, dia kembali ke mejanya. Minum supnya. Begitulah, dengan sinar matahari siang yang menyinari ruang kelas. Ada banyak orang di sekolah yang terbakar dan berteriak. Dan Lem Tufi juga sengaja berjalan di lorong. Teriakan putus asa. Biarkan api melahapnya.